Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi, di mana pembahasan kita ini kita ambil dari kitab Al-Jannat wan Nar. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Kita masih berbicara tentang surga. Ya, setelah selesai kita bahas neraka, kita masuk tentang surga. Kita sudah bahas masalah syafaat masuk ke surga. Kemudian hal-hal yang beberapa poin sudah kita bahas terkait dengan surga. Kali ini ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita akan bahas yang pertama-tama masuk surga dan yang masuk surga dengan tanpa hisab. Siapakah orang yang pertama masuk surga? Umat yang manakah yang pertama masuk surga, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga? Awwalul basyari dukhulan jannah alal itlaqi huwa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pertama secara mutlak yang pertama masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalul umami dukhulal jannata ummatuh. Demikian juga umat yang pertama-tama masuk ke surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat, Rasulullah adalah Nabi dan Rasul, dan kata Allah, qad khalat min qablihi rusul. Sudah banyak berlalu rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul-rasul itu yang memiliki umat yang cukup banyak. Ada yang hanya sedikit. Orang-orang yang setia mengikuti sunnah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, seperti Nabi Musa, dia punya umat yang setia. Nabi Isa yang punya hawari, ya, pembela-pembela beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki para sahabat dan umatnya. Namun yang pertama-tama masuk ke surganya Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi dan rasul yang sebelumnya. Dan umat yang pertama masuk ke surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, bukan umat juga nabi-nabi yang lain. Wa awwalu may yadkhul jannata min hadhil ummah, dan dari kalangan umat Rasulullah ini yang pertama masuk surga adalah ba'da nabiha, setelah nabinya, maksudnya setelah Rasulullah sallallahu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan artian secara mutlak
orang pertama yang masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama masuk surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umat Rasulullah yang pertama masuk surga, dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qad saqa Ibnu Katsir hadits al-waridah fi dzalik. Dan Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini. Famin dzalika ma rawahu Muslim fi sahihih. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalu may yaqra'u babal jannah, ay babal jannah. Aku adalah orang yang pertama sekali mengetuk pintu surga. Wa fihi ayadha, dan dalam hadis tersebut juga disebutkan wa ana awwalu syafi' fil jannah, dan aku adalah orang yang pertama memberikan syafaat di dalam surga. Ikhwah, seperti yang telah kita bahas di kajian yang lalu, bahwasanya di saat orang-orang calon-calon penghuni surga, di mana mereka sudah melewati titian sirat, ya, maka Allah berhentikan mereka di sebuah jembatan yang letaknya antara surga dan neraka. Di sanalah mereka saling mengkisos jika ada kezaliman di antara mereka. Setelah selesai, barulah boleh mereka dipersilakan untuk menuju pintu surga. Namun pintu surga itu nggak akan dibuka. Disitulah penduduk surga meminta kepada Nabi Adam agar mohon kepada Allah dibukakan pintu surga. Kata Nabi Adam alaihissalam, bukan saya orangnya. Coba pergi ke Nabi Nuh. Pergilah mereka ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, bukan saya orangnya. Lantas coba pergi ke Nabi Ibrahim. Pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bukan saya orangnya. Demikian kemudian ke Nabi Musa. Kemudian ke Nabi Isa alaihissalam. Hingga akhirnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya beliaulah orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah agar dibukakan pintu surga, diberi izin untuk dibukakan pintu surga. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, dan beliau lantas pergi ke pintu surga dan mengetuk pintu surga. Beliaulah orang yang pertama yang mengetuk pintu surga, dan orang yang pertama diizinkan untuk masuk ke surga adalah beliau. Oleh karena itu, dalam masalah surga, beliau juga termasuk yang memberikan syafaat, sehingga calon-calon penghuni surga itu diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian warawa Muslim an Anas bin Malik ayadha. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik juga. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannati fa astaftahu. Kata beliau, aku mendatangi pintu surga dan aku minta agar pintu tersebut dibukakan. Ini setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul khazin, man anta? Penjaga pintu mengatakan, Anda siapa? Faqulu Muhammad. Maka aku katakan, aku adalah Muhammad. Fayaqul, dan si penjaga pintu surga itu mengatakan, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Untukmulah aku diperintahkan dan aku dilarang untuk membukakan pintu untuk siapapun sebelum Anda. Jadi memang saya diperintahkan untuk membuka pintu, untuk Anda. Aku diperintahkan Allah untuk membukakan pintu untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilarang membukakan pintu untuk siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa sabata fi sahihaini was sunani an-Nasa'i,
Disebutkan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, was Sunan Nasa'i, dan juga dalam kitab Sunan Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, beliau bersabda, nahnul akharunal awwaluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kita adalah orang yang terakhir, namun kita umat yang pertama masuk ke dalam surga. Umat Rasulullah adalah umat terakhir, ikhwah. Umat nabi-nabi yang lain telah lebih dahulu. Ya. Namun walaupun begitu, yang pertama sekali diizinkan masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sunani Abi Daud an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sunan Abi Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, atani Jibril, ya, aku didatangi oleh Jibril. Rasulullah bersabda, aku didatangi oleh Jibril. Kemudian fa'arani babal jannati alladhi tadkhulu minhu ummati, dan beliau menunjukkan kepadaku pintu surga di mana umatku nanti masuk surga melalui pintu itu. Ya. Zahirnya sepertinya masing-masing umat punya pintu sendiri-sendiri. Gitu kan? Fa'arani babal jannati alladhi tadkhulu minhu ummati. Lantas aku diperlihatkan pintu di mana dari pintu inilah umatku akan dimasukkan. Akan masuk ke surga. Demikian. Bisa artinya masing-masing umat ada pintu khusus, namun bisa juga ya pintunya sama, tapi memang diperlihatkan kepada beliau, inilah pintu nanti umatmu masuk ke surga. Faqala Abu Bakr, berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waditu anni kuntu ma'aka hatta anzur ilaik. Sebenarnya aku tuh ingin bersama Anda hingga aku bisa melihat pintu tersebut bersama Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innaka ya Abu Bakrin awwalu may yadkhulul jannata min ummati. Adapun engkau, hai Abu Bakar, adalah seorang orang yang pertama masuk surga dari kalangan umatku. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum, orang-orang yang terdaftar, orang-orang yang memang pertama diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Kita ulangi kesimpulannya ikhwah, bahwasanya orang yang pertama masuk surga dengan mutlak, secara mutlak, dia adalah Muhammad bin Abdullah Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang pertama sekali. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan juga nabi-nabi yang lain, dan juga bukan rasul-rasul yang lain. Tapi yang pertama masuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana mulianya kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Muhammadlah yang pertama sekali diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Bahkan memang penjaga pintu surga menunggu kapan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan pintu. Kemudian umat yang pertama masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadi mengatakan nahnul akhiruna wal awwalun. Kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang pertama masuk dalam surga. Umat Rasulullah kan banyak. Maka dari kalangan umat Rasulullah yang pertama sekali masuk surga sebelum orang-orang lain dari kalangan umat Rasulullah, dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga. Lantas bagaimana pula orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab? Awwalu zumratin tadkhulu min hadhil ummah al-jannata humul qimamal syamikhati fil imani wat tuqa wal amal salih wastiqamatu 'ala ad-dinil haq. Kelompok pertama dari kalangan umatku yang masuk ke dalam surga
mereka adalah orang-orang yang sudah mencapai puncak keimanan, ketakwaan, amalan soleh dan istiqomah di atas agamanya. Itu ikhwah. Memang yang pertama-tama masuk surga itu adalah orang-orang yang sudah berada di puncak-puncak keimanan, berada di puncak ketakwaan, ya, berada di puncak ketakwaan, dan memang berada di puncak amalan. Makanya mereka diberikan satu keistimewaan. Yadkhulul jannata saffan wahidan. Mereka masuk surga satu saf, ya, satu saf. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Tidak masuk orang yang pertama sampai masuk orang yang terakhir. Artinya mereka masuk surga satu saf dan serentak masuknya sekali semua. Jadi bukan baris, bukan ngantri, ya. Seperti kalau kita sedang ngantri sembako misalnya, nggak begitu. Tapi barisnya ke samping, yaitu satu saf. Jadi bersama-sama masuk. Semua masuk ke dalam surga serentak. Orang yang ujung kiri sampai ujung kanan itu masuk serentak bersama yang lain-lainnya. Dan demikian ikhwah, bersama yang lain-lainnya. Tidak ada yang belakangan masuk surga. Demikian ikhwah, yang pada waktu itu yang pertama masuk, ya. Tidak ada yang belakangan masuk surga. Tidak ada yang mundur sehingga dia yang lain sudah masuk surga satu langkah, dia belum masuk surga sama sekali. Enggak, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk umat ini. Mereka serentak seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi sekali lagi, cara kelompok pertama yang masuk surga ini, mereka berada satu saf, seperti kita saf salat. Ya. Kalau kita satu saf salat ini, satu saf, kalau saf itu kan memanjangnya ke samping. Beda dengan baris. Kalau baris memanjangnya ke belakang. Jadi ketika kita masuk melangkah serentak, berarti dari yang ujung kiri sampai ujung kanan semuanya itu masuk ke dalam surga. Demikian ikhwas. Serentak, tidak ada yang terlambat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambaran orang yang masuk surga di rombongan yang pertama. Karena ikhwah, masuk surganya orang-orang muslim itu rombongan-rombongan, bukan satu dua, tapi berombongan-berombongan. Dan rombongan yang paling top, ya, yang paling takwa, yang sudah mencapai puncak keimanan adalah rombongan ini, ya, rombongan ini. Yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Kemudian suwaruhum ala sutul qamar lailatul badri. Penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama. Jadi mereka semua bersinar, Masya Allah. Bersinar, cerah bersinar. Itulah penampakan mereka. Bisa bagaikan bulan purnama, maksudnya bagaimana senyumnya mereka yang cerah ceria, bahagia. Karena ikhwah, gimana tidak bahagia? Itu adalah awal dari kenikmatan yang sangat luar biasa. Seperti yang pernah kita singgung ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Syekh, kapan kita bisa istirahat?" Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Di saat pertama sekali kita menginjakkan kaki ke surga, maka itulah kita istirahat namanya. Kalau tidak, kita nggak ada istirahat." Adapun istirahat kita di dunia ini adalah istirahat yang semu. Coba perhatikan, tadi malam kita istirahat, kita sudah tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam. Lantas setelah bangun tidur, gimana? Kita perlu aktivitas. Setelah letih, nanti sampailah pada waktunya kita harus beristirahat kembali. Setelah istirahat kita ada kegiatan-kegiatan lain, rutinitas yang menunggu kita. Jadi istirahat kita itu istirahat hanya sekedar sebentar saja untuk menyongsong kegiatan-kegiatan berikutnya. Makanya dikatakan istirahat yang semu. Beda halnya dengan jannah. Jannah itu, surga itu, begitu kita masukkan kaki kita yang pertama sekali di surga, maka itulah waktu istirahat. Tidak ada lagi kesusahan, ya. Tidak ada lagi yang hasad, iri, dengki, marah, tidak ada lagi. Itu ikhwah. Ya, itulah yang namanya surga. Dan wajah dan mereka itu bagikan bulan purnama, saking cerahnya ikhwah. Saking cerahnya, saking berserinya wajah mereka bagaikan bulan purnama. Rawal Bukhari fi sahihi, berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu jumratin talijul jannata suratuhum ala suratul qamar lailatul badri." Kelompok pertama, rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, mereka itu terlihat bagaikan bulan purnama. La yabsuqun fiha, di mana penduduk surga ini tidak akan meludah di dalam surga. Wala yamtakhituna, dan juga tidak menghirup dan juga tidak ingus, tidak beringus. Wala yataghawwatun, dan juga tidak buang air besar. Aniyatuhum fiha dzahab, di dalamnya ada bejana-bejana yang terbuat dari emas. Wa amsyatuhum min adz-dzahabi wal fiddah, sementara sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhum aluwatun wa rashihim al-misk. Adapun bukhor mereka, bukhor ini ikhwah, dia sebangsa dupa, tapi nanti diletakkan di atasnya itu batang kayu gaharu. Jadi asapnya itulah nanti yang wangi, yang mewangikan, mengharumkan ruangan. Itu ikhwah. Jadi di sini dikatakan bahwasanya penduduk surga yang bentuknya itu laksana bulan purnama, ya, mereka tidak lagi meludah, mereka juga tidak lagi beringus, mereka juga tidak ada buang air. Bejana mereka dari emas, sisir mereka dari emas dan perak, ya, dan dupa-dupa mereka itu dari kayu gaharu, jadi wangi. Kemudian warashhuhumul misk, keringat yang keluar dari tubuh mereka itu adalah minyak kasturi. Bayangkan ikhwah, betapa wanginya, ya, betapa wanginya penduduk surga. Sudahlah surganya wangi, karena ikhwah Rasulullah pernah katakan bahwasanya tanahnya surga itu tanah dari minyak kasturi. Jadi kalau surganya sudah wangi, orang surganya juga wangi, tidak ada yang membuat jijik, terbersih, meludah, ingusan ataupun buang air besar, tidak ada, ya, tidak ada. Ya, jadi apa yang dimakan itu diolah kemudian akan keluar melalui pori-pori, dan itu adalah aromanya bukan aroma keringat kita sekarang yang asam, ya, tapi aromanya aroma minyak kasturi. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi mereka tidak ada yang namanya buang air besar di dalam surga kelak. Wa kullu wahid minhum zaujatan, masing-masing penduduk surga akan dinikahkan dengan 2 orang istri. Yara mukhusuqihima min wara'illah minal husn, di mana 2 orang istri ini sumsum tulang betisnya itu kelihatan dari balik daging. Jadi kalau bidadari itu memperlihatkan betisnya, maka sumsum tulang betisnya itu kelihatan. Minal husni, saking cantiknya, saking putihnya, ikhwan. Saking putihnya, saking cantiknya. Ya, kalau kita bayangkan kita sekarang ini misalnya ada orang, jangankan tersingkap tulang, sumsum tulangnya, kelihatan tulang saja sudah mengerikan tentunya. Bayangkan tangannya nampak tulangnya, itu kan sudah macam tengkorak, ikhwah. Bagi kita kalau sekarang, ya, apa itu cantik? Ikhwah, cantik. Loh, masa sih cantik seperti itu sampai kelihatan sumsum tulangnya juga cantik? Ikhwah, konsep surga yang telah kita bahas bahwasanya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Bahwasanya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata,
tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Itulah yang namanya surga. Kalau Allah Rasulullah mengatakan bahwasanya bidadari surga itu saking putihnya, saking cantiknya terlihat sumsum tulang betisnya, maka kita katakan ini pasti cantik. Hanya karena gak terbayang kita seperti itu. Yang terbayang kita ya seperti orang-orang, mungkin seperti ubur-ubur begitu ya. Ubur-ubur yang transparan warnanya, nampak isi dalamnya. Kan gak ada cantik. Itu kalau kita kiaskan dengan dunia. Ya. Atau ada ikan. Ikan itu yang transparan, nampak tulangnya. Itu kalau kita kiaskan dengan yang kita lihat di dunia. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak juga pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kalau sempat terbetik dalam hati kita kira-kiranya, maka ketahuilah tidak seperti itu. Surga yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala jauh dari apa yang kita pikirkan. Demikian ikhwah. Termasuk mengenai kelihatannya sumsum tulang betis para bidadari yang merupakan salah satu simbol kecantikan. Kemudian selanjutnya ikhwah, ya, walikulli wahidin minhum zaujatani yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husn. Bahwasanya masing-masing penduduk surga itu akan dinikahkan dengan dua orang bidadari, dua orang istri yang saking cantiknya terlihatlah sumsum tulang betisnya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghut. Tidak ada perselisihan dan tidak ada saling membenci. Qulubuhum qalba rajulin wahid. Hati penduduk surga itu seperti hati satu orang. Yusabbihunallaha bukatan wa asila, di mana wa asyiyya, di mana mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Ikhwah, ketika Rasulullah katakan qulubuhum qalbu rajulin wahid, hati mereka itu seperti satu hati. Ya, artinya tidak ada iri dengki di sana. Tidak ada saling marah-marah, tidak ada. Dicabut oleh Allah, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, dan kami cabut dari hati penduduk surga itu ghillin. Ghillin itu marah, benci dan seterusnya kepada sama umat manusia. Demikian ikhwah. Kita berikan contoh supaya lebih mendekatkan pemahaman. Kita misalnya, ini satu tubuh. Ada hanya satu hati. Ya. Hanya ada satu hati. Allah pernah mengatakan, ma ja'alallahu fi rajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak jadikan dalam satu orang itu ada dua hati. Jadi hanya satu hati. Makanya kita lihat, karena kita hanya satu hati, antara kanan dan kiri tak pernah ada saling iri. Tak pernah yang sekiri mengatakan, kanan, kamu enaklah, kamu hanya mengurusi yang bersih-bersih, sementara aku yang kotor-kotor. Tidak pernah ada iri dengki seperti itu. Buktinya Eva, ketika tangan kanan terluka, tangan kiri yang bereaksi. Tanpa ada iri dengki sama sekali. Kenapa? Karena satu hati. Demikian ikhwah. Ketika tangan kanan terluka, maka yang merawatnya adalah tangan kiri. Ketika tangan kiri yang luka, maka yang merawatkan adalah tangan kanan. Demikian ikhwah. Antara kepala dan kaki, kan tidak pernah kaki protes. Kepala enak sekali kau ya di atas misalnya. Udahlah kita tukeran, kamu sekali-sekali di bawah, saya di atas. Tidak pernah ada seperti itu. Demikian ikhwah. Kalau kepala ternyata terluka, maka kakilah yang membawanya ke tempat yang bisa mengobati luka di kepala tersebut. Kakilah yang membawanya lari ke rumah sakit. Demikian ikhwah. Kaki, kemudian apa? Tangan juga mungkin karena belum ada dokternya, dia tahan supaya darah tak keluar. Demikian ikhwah, semua bergerak. Kepala, otak berpikir bagaimana caranya agar darah bisa berhenti. Kaki terus berjalan dia menuju orang yang bisa berharap bisa ada orang yang mengobatinya. Bekerja sama semua ikhwah. Kalaupun dia nggak tahu alamatnya misalnya ke rumah si fulan yang
Tabib misalnya, kaki tak berjalan dan lisan itu bertanya-tanya. Dibantu oleh lisan, dibantu oleh otak, semua bekerja untuk apa? Untuk mengobati kepala yang terluka. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tidak ada iri dengki sama sekali. Demikian juga yang namanya penduduk surga. Tidak ada yang tempatnya rendah iri dengan yang tempat yang paling atas. Dan antar sesama istri juga tidak ada yang namanya saling cemburu. Demikian ikhwah, tidak ada. Ya. Tidak ada. Ketika kita makan dengan tangan kiri merasa biasa-biasa aja, nggak ada, sah-sah aja gitu ya, senang-senang aja melihat tangan kanannya menggunakan untuk yang baik-baik. Demikian ikhwah, ketika tangan kiri misalnya kita gunakan untuk istinja misalnya, dia juga nggak pernah protes, ya, dia juga nggak pernah protes. Ada demikian ikhwah, itulah dia. Kenapa? Karena satu hati. Demikian juga penduduk surga. Tidak ada sedikit pun kebencian, iri hati, dengki, dan lain-lainnya. Tidak ada. Allah cabut semua. Jadi gimana ikhwah? Aman, sejahtera, tidak ada pertengkaran. Semua yang ada hanya perdamaian, kasih sayang, cinta, ketenangan. Hanya itu yang ada di surga. Ya, hanya itu. Tidak ada perlombaan untuk mencari ini, mencari itu, persaingan ini, itu tidak ada. Tidak ada persaingan di surga kelak ikhwah. Begitu. Itulah nikmatnya surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu terus sebutkan dalam masalah surga, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika huwal fawzul azim. Di mana mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan itu merupakan kesuksesan yang sangat agung. Fawzul azim, ya. Ada juga fawzul mubin. Demikian ikhwah, itulah surga. Ya, itulah yang namanya surga. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, qulubuhum qalbu rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Yusabbihunallaha bukratan wa asiyya, dan mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Wa rawal Bukhari an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yadkhulannal jannata min ummati sab'una alfan aw sab'u mi'ati alfin. Beliau mengatakan bahwasanya akan masuk dari kalangan umatku sebanyak 70.000 orang atau 700.000 orang. La yadkhuluna awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Tidak akan masuk yang pertama mereka hingga orang terakhirnya juga masuk. Ini yang kita sebutkan tadi, yaitu menuju surganya itu sebaris. Jadi tidak ada satupun yang terlambat walaupun selangkah pun. Semua melangkah sama dan sama-sama masuk ke surga. Ikhwah. Ya, saya ulangi, masuk ke surganya ini dia berbaris ke samping, satu saf, bukan berbaris ke belakang. Karena kalau berbaris ke belakang itu pastilah ada yang lebih dahulu masuk dan ada yang belakangan. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Wujuhum ala sutul qamar latal badr. Sungguh wajah mereka itu bagaikan bulan purnama, laksana bulan purnama. Ya, jadi yang dimaksud dengan suwaruhum ala sutul qamar, bahwasanya bentuk mereka seperti bentuk bulan purnama, bukan berarti surga itu bentuknya bulat-bulat, nggak seperti manusia, nggak begitu maksudnya ikhwah. Karena hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain. Apanya yang bagaikan bulan purnama? Apakah seluruh tubuhnya atau apanya ikhwah? Ternyata dalam hadis ini sebutkan yaitu wujuhum ala sul qamar latal badri. Sungguh wajah mereka itu, ya, wajah mereka itu laksana bulan purnama. Itu ikhwah, ya. Jadi cerah, wajah cerah. Demikian ikhwah. Lanjut, waqad sahha anna Allah a'ta Rasulullah sallam ma'a kulli wahidin min sab'ina haula sab'ina alfan. Dan juga ada hadis sahih yang menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tadi yang 70.000 orang, ya, yang 70.000 orang, kemudian
setiap 70 ya, setiap 70 itu ya, setiap 70 itu membawa 70.000 orang lagi. Demikian ikhwah. Setiap 70 membawa 70.000 orang lagi. Wa fi musnadi Ahmad bi isnadin sahihin an Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Demikian yang disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qol, beliau katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, u'ti tu sab'ina alfan min ummati yadkhulul jannah bighairi hisab. Sesungguhnya aku diizinkan untuk membawa, diizinkan untuk dari kalangan umatku sebanyak 70.000 orang, di mana mereka masuk surga dengan tanpa hisab. Dengan tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri. Di mana kata Allah, wajah mereka itu bagaikan bulan purnama. Jadi ganteng-ganteng insyaallah. Qulubuhum ala qalbin rajulin wahid, sementara hatinya seperti hati satu orang. Fastazaddat Rabbi azza wa jalla. Fastazadtu Rabbi azza wa jalla. Tapi aku mohon kepada Allah agar ditambah, jangan setengah. Ya. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan hanya 70.000. Ya, yang masuk surga tanpa hisab, jangan hanya 70.000. Aku minta tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fazadani, lantas Allah pun menambahnya, ma'akulli wahidin sab'ina alfan. Dari 70.000 orang yang masuk surga, masuk surga dengan tanpa hisab, aku minta tambah dari Allah, kepada Allah, jangan hanya 70. Lantas apa kata Allah? Allah pun menambahkannya, kata beliau. Setiap satu orang juga akan membawahi 70.000. Demikian ikhwah. Dia sudah 70.000 nih. Ya, 70.000 orang masuk surga dengan tanpa hisab. Setiap satu orang membawahi 70.000 orang juga. Berarti 70.000 kali 70.000, sekitar 4,8 miliar orang masuk ke surga dengan tanpa hisab. Allahu Akbar. Semoga yang ini ikhwah ya. Berarti kan memang jatahnya banyak, ya. Dan ini ikhlas hanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak umat yang lain. Ya, ini umat Rasulullah SAW. Dari sekian banyak umat beliau, maka yang pertama masuk surga ini adalah masuk surga dengan tanpa hisab. Dan itu kalau kita lihat hadis yang ini, hadis yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Oleh Imam Ahmad, ya, oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Setiap satu orang akan membawahi 70.000 orang. Berarti yang tadinya 70.000 ditambah 70.000 kali 70.000. Demikian ikhwah. Berarti dia jumlahnya 4,8 miliar orang. Itulah rombongan pertama yang masuk surga bighairi hisabin wala azab, dengan tanpa hisab dan juga dengan tanpa azab. Wa fi musnad Ahmad wa sunan Tirmizi, demikian juga diriwayatkan dalam musnad Imam Ahmad dan sunan Imam Tirmizi, wa sahih Ibnu Hibban, demikian juga sahih Ibnu Hibban, an Abi Umamah, dari Abi Umamah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa'adani rabbi ayyadkhulal jannah min ummati sab'ina alfan bila hisabin alaihim wala adab. Bahwasanya Allah telah menjanjikan, memberikan kepadaku janji agar memasukkan dari kalangan umatku 70.000 orang dengan tanpa hisab dan juga dengan tanpa azab. Ma'akulli alfin sab'un, setiap 1.000 orang membawahi 70.000 orang. Jadi yang pertama, kalau yang pertama tadi kan 70.000, setiap satu orang membawahi 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000. Kali ini hadis yang ini menyebutkan itu 70.000. Setiap 1.000 mereka membawa 70.000 lagi. Demikian ikhwah, ya, membawa 70.000 lagi. Jadi 70.000 kali 7.000 lah, jadi lebih kurang. Ya, 70.000 kali
kali 7.000 kali 7.000. Demikian ikhwah. Yang nanti hasilnya jadi 4,9 juta. 4,9 juta orang. Kalau yang setiap satu orang 70.000 orang itu 4,9 miliar. Kalau yang setiap 1.000 itu 70.000 itu 4,9 juta orang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi, dan 3 raupan dari raupan Allah Subhanahu, diraup oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Ya Allah yang maha besar ikhwah, raupannya tentunya maha besar, ditambah dengan 3 raupan lagi, 3 raupan. Demikian ikhwah, betapa banyaknya yang masuk surga dengan tanpa hisab. Fadzakara hadzal hadis ziyadatah salasah hasayat. Hadis ini memberikan tambahan yaitu 3 raupan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wasafa Rasul sallallahu alaihi wasallam 70,000 al-awail. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang 70.000 orang di manusia pertama. Wa bayyana alamatahum, dan beliau juga menjelaskan apa tanda-tanda mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab dan juga tanpa azab. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam kitab sahih Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu wan nabiyyu yamurru ma'ahu uridat alayyal umamu fa akhadha an-nabiy yamurru ma'ahul ummah. Bahwasanya ditunjukkan kepadaku umat dan ada nabi yang melintas bersamanya ada satu kelompok umat. Satu kelompok umat. Wan nabiyyu yamurru ma'u nafar. Ada seorang nabi yang lewat melintas hanya pengikutnya 1 orang yang ikut. Wan nabiyyu yamurru ma'u asyrah. Ada yang nabi yang ikut bersama dia melintas itu hanya 10 orang. Wan nabiyyu yamurru ma'u khamsah. Ada juga nabi yang mengikutinya hanya 5 orang. Wan nabiyyu yamurru wahdah. Ada juga nabi tak punya pengikut. Dia sendiri yang lewat. Allahu Akbar. Ya, dia sendiri yang lewat. Itulah yang dilihat Rasulullah SAW. Ada yang membawa umatnya banyak. Ada yang hanya 10 orang. Ada yang hanya 3 orang. Ada yang hanya 5 orang. Bahkan ada bersama 1 orang. Bahkan ada lagi tak ada bersamanya siapapun. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini dapat sedikit kita ambil kesimpulan bahwasanya keberhasilan dakwah itu bukan ditandai dengan banyaknya yang mengikut. Ya. Kita lihat para nabi, ada nabi yang hanya bersama dia 10 orang. Apakah kita berani katakan bahwasanya nabi itu tak berhasil dakwanya karena sekian tahun hanya 10 orang? Apakah si nabi yang lewat hanya dengan membawa 1 orang, lantas kita katakan dia nggak mengerti usul dakwah sehingga dia nggak mengerti bagaimana cara berdakwah sehingga dia tak ada pengikut atau pengikutnya hanya 1 orang? Kalla hasyalillah, tentu tidak demikian. Para nabi ini adalah orang-orang yang berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Ya. Mereka dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin mereka enggak mengerti usul dakwah. Enggak mungkin mereka enggak mengerti bagaimana metode wahyu Allah dalam mendakwahi umat manusia. Demikian ikhwah. Oleh karena itu dalam berdakwah yang penting adalah benarnya, bukan masalah diterima orang banyaknya. Ya, bukan masalah terima orang banyaknya. Kalau diterima orang banyak, alhamdulillah fabiha wa ni'mah. Tapi bukan berarti itu menandakan dakwahnya betul. Belum tentu juga ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, yang terpenting adalah dalam berdakwah benarnya, bukan banyaknya orang yang mengikut. Baik ikhwah, kita lanjutkan lagi. Fanadhartu fa idza sawadun katsir, dan aku melihat ternyata ada sekelompok hitam-hitam. Ya, orang yang ramai, sangat ramai. Faqala haulai ummati. Nabi bertanya, "Ya Jibril, haulai ummati." Rasulullah bertanya, "Jibril, apakah itu umatku?"
Qala la, kata Jibril, enggak. Walakin unzur ilal ufuq. Bukan itu, tapi coba kamu lihat di ufuk. Di ufuk. Ufuk itu ikhwah perbatasan antara darat dengan udara. Ya. Kalau kita lihat ke laut, ufuk itu adalah perbatasan antara laut dengan langit. Nah, kalau dia daratan, perbatasan darat dengan langit. Ada batasnya. Demikian ikhwah. Ya, kalau seandainya dia di gunung berarti ya bentuk gunung lah ufuknya. Namun itu ikhwah, yang dikatakan ufuk adalah batas antara darat dengan langit atau batas antara lautan dengan langit. Itulah ufuk. Disitulah ya muncul umat Rasulullah SAW. Walakin unzur ilal ufuk. Kamu lihat di ufuk. Fanadhartu fa idza sawadun katsir. Dan aku lihat ternyata banyak ya umat yang sangat banyak. Qultu aqala haulai ummatuk. Kata Jibril, Muhammad itu dia umatmu. Itu baru umatmu. Jadi banyak, lebih banyak daripada umat yang pertama tadi. Wa haulai sab'una alfan qudamuhum la hisaba alaihim wala adzab. Adapun rombongan yang paling depan, kata malaikat Jibril, itu adalah umatmu juga yang jumlahnya sebanyak 70.000 orang yang nanti masuk surga dengan tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kultu 5. Rasulullah bertanya, loh kok bisa mereka masuk surga dengan tanpa azab dan juga tanpa hisab? Kok bisa? Qal, Jibril mengatakan, kanu la yaktawun. Karena semasa di dunia mereka tidak menggunakan pengobatan kay. Kay itu ikhwah besi yang dipanaskan lantas diletakkan di tempat yang sakit. Itu kay namanya. Penggunaan kay. Ya, karena mereka semasa hidup tidak melakukan pengobatan dengan cara kay. Wala yastarqun, mereka juga tidak meminta ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur. Jadi ada wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kriteria yang disebutkan Jibril, orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang pertama, mereka yang tidak melakukan pengobatan secara kay, yaitu besi yang dipanaskan dan diletakkan di tempat yang sakit. Kay, mikwah. Makanya setrika kita katakan mikwah karena dia panas. Kemudian wala yastaqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, dan juga tidak tatayyur, ya, tidak melakukan tatayyur. Tatayyur ini ikhwah dari kata-kata tayrun. Tayrun yaitu burung, di mana orang-orang jahiliyah terdahulu, kalau mereka mau melakukan niat satu perbuatan tertentu, apakah mau safar ataukah mau pesta ataukah apalah event-event tertentu, mereka akan pergi ke tempat yang ada burungnya bertengger di pohon tersebut, lantas burung tersebut diganggu. Kalau dia terbangnya ke kanan, berarti mereka lanjutkan niatnya itu. Tapi kalau mereka terbangnya ke kiri, mereka mengartikan berarti ini kurang pas waktunya. Ini pasti hanya akan membawa kemudorotan dan kerugian. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya itu. Itulah tatayur. Anggapan sial ataupun anggapan sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Demikian itu. Anggapan sial. Anggapan sial seperti adanya ada sebagian orang yang tidak menggunakan angka 14. Yang ada nanti 13A, 13B, 14 skip, tidak ada. Ya. Makanya ikhwah, kalau antum para pemirsa sekalian ada di pesawat setelah nomor 13 lantas 15, itu tandanya mereka yang termasuk menganggap angka 14 itu bawa sial. Ini termasuk tatayur. Ya, di mana Rasulullah mengatakan bahwasanya tatayur itu syirik. At-tatayur syirkun. Tatayur itu syirik. Demikian ikhwah. Jadi orang itu tidak menggunakan pengobatan cara kay, tidak menggunakan pengobatan dengan cara minta ruqyah, dan juga tidak melakukan tatayur, dan mereka tawakal semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 ciri, ya. Inilah 4 ciri orang-orang yang masuk surga bila hisabin wala azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun yang lain dia akan dihisab.
Orang-orang yang kena hisab, imma dia kena hisabnya hisaban yasiro, hisab yang mudah, atau hisaban asiro, hisab yang sulit. Kalau dia hisabnya yasiro, hisab yang mudah, dia akan mudah masuk ke surga. Ya. Adapun hisabun asir, hisab yang susah, itu ada interogasi. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu, baru nanti belakangan hari dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ikhwah, faqama ilai Ukashah bin Mihsan. Lantas semerta-merta berdiri Ukashah bin Mihsan. Faqala, dia mengatakan, Udu'ullaha anna minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku termasuk mereka. Maksudnya termasuk mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala, beliau mengatakan, Allahumma ja'alhu minhum. Lantas Rasulullah pun berdoa pada Allah untuk Ukashah bin Mihsan. Ya Allah, jadikanlah Ukashah termasuk orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dan juga tanpa azab. Summa qama ilai rajul akhar. Tiba-tiba berdiri lagi laki-laki lain. Faqala udullah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, aku juga tolong didoakan agar termasuk dalam kelompok mereka. Itu kelompok yang masuk surga dengan tanpa azab dan tanpa hisab. Faqala sabaqaka biha Ukashah. Beliau mengatakan, kamu sudah didahului oleh Ukashah. Demikian ikhwah. Ini hanya sebagai bahasa yang intinya Rasulullah tidak mendoakan untuk dia. Karena memang itu menandakan bahwasanya dia belum layak untuk masuk surga dengan tanpa hisab. Beda halnya dengan Ukashah. Wala'alla haula'i humul ladzina sammahumul haqqul muqarrabin. Ada kemungkinan mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala namakan dengan al-muqarrabin. Wa humus sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 sampai 12, was-sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam orang-orang yang pertama ya, as-sabiqun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, di surganya yang penuh nikmat, jannatun na'im. Wa haula'i sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka adalah kelompok yang pertama-tama masuk surga ini ikhwah. Mereka banyak dari generasi pertama, generasi awal, hanya sedikit dari generasi yang akhir. Itu ikhwah. Jadi kelompok pertama yang masuk surga dengan tanpa hisab juga tanpa azab ini umumnya banyaknya itu dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang pertama-pertama terdahulu. Demikian ikhwah. Adapun yang belakangan itu ada juga tapi sedikit. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 13 dan 14, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari kelompok yang pertama, generasi pertama, tapi hanya sedikit dari kelompok yang dari generasi yang terakhir. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam kelompok yang masuk surga dengan tanpa hisab dan juga tanpa azab. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materinya yang diberikan. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Dan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Aryani di Majalengka. Silakan pertanyaannya Bu Aryani. Gimana jika seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, misalnya dua, apakah juga nanti dia akan dinikahkan dengan bidadari? Dan bagaimana dengan istri yang ada di dunia? Apakah tetap ketemu nanti di sana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Mengenai para laki-laki yang memiliki istri 1, 2, 3 atau 4. Apakah dia nanti bersama suaminya nanti di hari akhirat?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalim syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga dan keturunannya, ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan gabungkan dia bersama keturunannya, bersama keluarganya. Kami satukan. Wama alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan menzolimi amalannya sedikit pun. Demikian ikhwah. Jadi kalau si suami masuk surga, kemudian si istri juga masuk surga, maka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkumpul. Ketiga-tiga istrinya. Kalau semasa istrinya ada di dunia itu ada 3 dan ketiga-tiganya masuk surga, ya dia akan bersama suaminya. Ditambah nanti dengan bidadari 2 orang. Itu ikhwah. Jadi yang dari dunia 3, yang dari surga 2. Itu ikhwah. Allah nikahkan dengan 2 bidadari yang lainnya. Itu ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau wanita itu dia tidak dipoligami semasa di dunia, nanti di akhirat dia mau tidak mau dia akan mengalami poligami. Tapi tentunya beda dong ya, poligami di dunia dengan poligami di akhirat. Kalau akhirat itu kaqalbin rajulin wahid, seperti satu hati, tidak ada kecemburuan. Ya, tidak ada kecemburuan di sana, tidak ada tidak ada kedengkian, tidak ada kedengkian. Adapun di dunia, mereka yang berpoligami di dunia, ya selagi mereka ada cinta di hati mereka, bisa dipastikan akan ada kecemburuan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau sangat cemburu. Ya, sangat pencemburu. Bahkan yang paling dicemburui beliau adalah kepada istri beliau yang sudah meninggal. Dia adalah Khadijah. Karena Rasulullah sering sekali menyebut-nyebut nama Khadijah. Demikian ikhwah. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Dan istri beliau juga cemburu. Itu tandanya bahwasanya cinta yang sangat dalam kepada Rasulullah sehingga muncullah rasa cemburu. Jadi cemburu itu merupakan salah satu tanda cintanya seseorang. Demikian ikhwah. Tapi nanti nggak ada cemburu. Ya. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu kalau si istri menjadi penduduk surga dan dia tidak menikah lagi. Adapun kalau dia menikah lagi, misalnya suaminya meninggal nih, kemudian dia menikah lagi. Atau dia cerai dengan suaminya, kemudian dia menikah lagi dengan suami yang lain. Maka sebagian ulama mengatakan jika dia meninggal suaminya kemudian dia menikah lagi, ada yang menyebutkan dia bersama suami yang terakhir. Kalau dia masuk surga, dia bersama suami yang terakhir. Ada juga menyebutkan dia bersama suaminya yang masuk surga. Dia bersama suaminya yang masuk surga. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Gimana kalau dua-dua suaminya masuk surga? Suami yang sudah meninggal duluan masuk surga, suami yang kedua juga masuk surga. Ya. Jadi dia bersama siapa? Allahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelas kalau sudah masuk surga amanlah. Mau pilih yang mana terserah. Apakah Allah nanti suruh pilih dia suami yang pertama atau yang kedua? Allahu a'lam bishawab. Yang penting dulu masuk surga dulu ikhwah. Azza-Allahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Adapun kalau suaminya yang satu nggak masuk surga, ya dia tidak akan bersama suami yang tidak masuk surga kalau si istri masuk surga. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita bacakan dari pesan singkat. Bismillah. Apakah kalau dulu pernah melakukan tiaroh lalu sudah taubat, apakah masih ada kesempatan untuk mendapat bagian masuk surga tanpa hisab dan azab? Silakan Ustaz. Ikhwah azza wa iyyakum. Apakah kalau memang sudah taubat, ya sudah taubat, maka dia ada kemungkinan dapat jatah seperti ini? Ikhwah azza wa iyyakum. Sebenarnya apapun dosa, ya apapun dosa, selama itu bukan dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Baik. Kalaupun dia pernah berbuat syirik, termasuk berbuat tatayyur itu, ikhwah, dan dia sempat bertaubat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa syirik tersebut. Sebanyak apapun dosa seseorang, kalau dia sebelum meninggal sempat bertaubat, Allah akan ampuni. Tapi apakah dia kalau sudah taubat, dia nanti akan bisa kemungkinan masuk dalam kelompok ini? Allahu a'lam bissawab, ya. Allahu a'lam bissawab. Kalau kita lihat zahir hadisnya, ya. Kalau kita lihat zahir hadisnya, yaitu yang memang tidak sama sekali. Allahu a'lam bissawab. Nanti kita bahas lagi, ya. Karena di sini disebutkan la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbih yatawakkalun. Tidak melakukan pengobatan tidak minta ruqyah, tidak lakukan tatayyur, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya itu tak pernah sama sekali. Ya, zahirnya tak pernah sama sekali. Allahu a'lam bissawab, ya. Sepertinya itu zahir hadisnya. Ya, sampai nanti kita lihat lagi memang adakah keterangan yang lain, kalaupun sudah taubat apakah termasuk? Allahu a'lam bissawab. Tapi ikhwah, itu saja para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Tapi lebih kurang demikian. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.